menghilangkan penyakit futur. Futur ini juga istilah ya, istilah futur itu patah semangat setelah bersemangat. Ya, apa bahasa kita? Apa futur itu bahasa kita? Yang ringkas gitu. Kalau tadi kan tafsir, patah semangat setelah bersemangat, ini kan penafsiran. Jenuh, Hasan, bagus. Jenuh. Jadi tadinya semangat, kemudian ya jatuh gitu. Tadinya belajar, kadang-kadang biasanya kalau kita belajar mendapati kesulitan, awalnya semangat, tapi ketika mendapati kesulitan tidak bisa-bisa, futur, nggak jelek. Akhirnya nggak mau belajar. Nah ini biasanya ya, biasanya. Tapi mudah-mudahan tidak. Biasanya sebagian yang tidak sabar ketika belajar nahwu shorof, ya, nggak sabar. Pertemuan baru ke-5, ke-6, kurang sabar memahami, kurang paham, kurang bisa menghafal, sudah nggak datang lagi. Awalnya seminggu biasanya 3 kali, awal-awalnya seminggu absen sekali, kemudian minggu depannya absen 2 kali, minggu depannya absen terus. Nah ini biasanya begitu. Ya, jadi futur ini adalah penyakit. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah terus bersemangat dan mengingat bahwasanya tugas kita di dunia ini adalah beribadah. Ibadah ini tidak hanya sholat, tetapi melaksanakan semua yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah, itu ibadah. Dan apa yang kita lakukan kehidupan sehari-hari ini itu harus dengan ilmu supaya benar. Ya, apapun yang kita lakukan harus dengan ilmu, sehingga ketika kita mengatakan demikian kita bersemangat untuk belajar. Apapun yang kita lakukan harus ada ilmunya, maka kita harus semangat belajar. Yang kedua, bahwasanya dalam belajar kita ini atau dalam mengaji ini adalah ibadah itu sendiri. Kita belajar, kita mengaji, kita pengajian, itu memang ibadah. Artinya apa? Artinya perjalanan kita untuk belajar itu sudah dinilai ibadah dan tidak dilihat hasilnya. Yang penting terus belajar sampai meskipun mati dalam keadaan kita tetap mengaji, itu adalah termasuk salah satu tanda husnul khatimah. Ya. Karena apa? Karena belajar terutama agama itu termasuk ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Teruslah beribadah kepada Allah, belajar termasuk ibadah sampai datang kepadamu keyakinan. Apa keyakinan? Hah? Terus beribadahlah engkau sampai datang kepadamu keyakinan. Apa itu? Ya mati. Karena di dunia ini tidak ada sesuatu yang meyakinkan kecuali kematian. Semua kan tidak yakin. Besok kita bisa kaya? Tidak yakin. Ya kan? Besok kita sehat? Tidak yakin. Besok kita bisa bertemu? Tidak yakin. Apakah suatu ketika nanti kita mati? Yakin. Makanya Rasulullah menyebutkan hatta ya'tiyakal yaqin, sampai keyakinan itu mendatangimu. Jadi ibadah terus, apapun kebaikan lakukan itu ibadah sampai kematian. Ya, sementara orang salah paham diartikan apa? Diartikan yakin dengan Allah. Jadi beribadahlah sampai engkau yakin kepada Allah. Jadi kalau sudah yakin kepada Allah tidak usah sholat. Ya, ini penafsiran yang tidak benar. Sebagian orang-orang sufi itu memaknai demikian, beribadahlah kepada Allah sampai yakin. Jadi kalau belum yakin terus ibadah, tapi kalau sudah yakin, manunggaling kaula Gusti, menyatu dengan Tuhannya, yakin berarti, maka tidak perlu sholat, tidak usah puasa. Maka ini penafsiran yang sangat batil. Kemudian banyak-banyak berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasal, terutama wal ajaz. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat malas, lemah, dan lain sebagainya. Kemudian banyak-banyak, yaitu mengisi waktunya dengan perkara yang bermanfaat. Dan jangan bersendirian kalau bisa. Cari teman-teman yang rajin belajar dan bekerja, supaya waktunya tidak kosong, kemudian supaya tidak jatuh kepada perkara yang mungkar. Allahu a'lam.